Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Salam jumpa lagi, puji Tuhan. Hari ini kita kembali untuk mendapatkan firman Tuhan, ditegur, diajar dengan kehendak-Nya, sehingga hidup kita selalu hidup dalam rancangannya. Terpujilah nama Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu? Saya percaya Bapak Ibu keadaannya, kondisinya terpelihara oleh Tuhan. Puji Tuhan, sebelum saya berkhotbah lebih lanjut, kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah namamu Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Jikalau hari ini kembali untuk ditegur, diajar dengan kehendak-Mu, dengan firman-Mu, yang adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Sertai selalu bagian kami, hidup kami ya Tuhan, dalam penyertaan Tuhan yang setia. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Tema khotbah saya pada hari ini adalah sikap hati yang Tuhan tidak berkenan. Sikap hati yang Tuhan tidak berkenan. Saudara, hati adalah titik sentral kehidupan kita, dan itulah yang dilihat oleh Tuhan. Tuhan tidak melihat fisik kita, seganteng apapun kita, secantik apapun kita, Tuhan melihat hatimu. Nah, sekarang bagaimana kita mengenal hati kita dan kita memeriksa hati kita agar Tuhan tetap berkenan? Jikalau Tuhan tidak berkenan, saudaraku, hati kita harus bereskan dengan sendirinya, supaya Tuhan selalu berkenan dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan ini, saudaraku, sangat bisa melihat hati kita yang paling dalam. Saudaraku, sikap hati yang Tuhan tidak berkenan, ada beberapa hal yang saya catat di sini, yang saya akan beritakan. Ayat pembukanya Bapak Ibu, Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi hati ini sangat berperan penting bagi kehidupan kita, dan sangat Tuhan hargai bagaimana sikap hati kita. Dan juga Tuhan tidak berkenan terhadap sikap hati yang belum beres, yang kita berjalan dalam kepura-puraan atau dalam kemunafikan. Yang pertama, saudaraku, Tuhan yang tidak berkenan adalah hati yang tertawan. Hati yang tertawan, Bapak Ibu. Kisah Rasul pasal 5 ayat 1-5. Demikian firman Tuhan. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapakah hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Firman ini berkata jelas, Bapak Ibu, bahwa tatkala kita melakukan nilai kebohongan, itu hati sudah tertawan oleh iblis. Sebab iblis adalah bapa dari segala dusta. Hati-hati yang selama ini kita selalu berbohong, yang kita anggap tidak menjadi masalah, yang kita anggap itu ringan adanya. Berbohong adalah anak iblis. Itu bermasalah, Bapak Ibu, sebab kita berhadapan dengan Roh Kudus, Roh kebenaran, yang tidak bisa kita bohongi, yang tidak bisa kita tipu. Roh kebenaran ini sudah barang tentu, Bapak Ibu, menuntut kita selalu dalam kebenaran, bukan kebohongan. Jadi saudaraku,
tatkala kita sebagai orang Kristen selalu melakukan kebohongan, itu hatimu sudah tertawan oleh iblis. Itu Tuhan tidak berkenan, Bapak Ibu. Sebab saudaraku, bapa dari segala dusta adalah iblis. Yohanes 8 ayat 44. Jadi berhentilah dalam hal berbohong. Berkatalah jujur, iya di atas iya, tidak di atas tidak. Jangan kita bersembunyi dalam kebohongan kita. Kita pikir kita aman. Tidak aman, Bapak Ibu. Makanya Ananias dan Safira melakukan itu. Dia merancangkan hal yang berbohong, merancangkan hal yang jahat, merancangkan hal yang serakah, merancangkan hal yang licik. Mereka berpikir bisa bermain-main dengan Tuhan. Mereka pikir mereka bisa bermain-main dengan para rasul yang adalah utusan Tuhan. Mereka berpikir bisa bermain-main dalam Roh Kudus, saudaraku. Enggak bisa, saudaraku. Roh Kudus adalah roh kebenaran yang kita bisa terlihat secara jelas tentang hati kita. Makanya tatkala kita sering berbohong, berhentilah dalam berbohong. Tidak ada untungnya, Bapak Ibu. Malah kita menjadi buntung. Itu sikap yang tidak Tuhan berkenan. Hati kita selalu berbohong, yang tertawan oleh iblis. Makanya mulai saat ini sebelum terlambat, hentikanlah bohongmu. Jangan terus berbohong. Sehingga akhirnya engkau dikuasai oleh iblis hatimu dan hidup dalam kegelapan. Dan akhirnya saudaraku, akibatnya dalam kebinasaan. Jadi hati yang tertawan oleh iblis oleh karena sering berbohong dan terus selalu berbohong. Bahkan Tuhan pun ingin dibohongi. Mengerikan sekali, bukan? Tuhan kita adalah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kita mesti menyadari akan hal demikian. Jadi mulai sekarang dengan sangat kita harus berhenti berbohong. Harus berhenti berbohong. Berkatalah jujur, Bapak Ibu. Kita ini anak terang, anak Tuhan, bukan anak kegelapan. Kita ini adalah menjadi garam, menjadi terang, Bapak Ibu. Kita perlu mengetahui status kita, identitas kita. Kita adalah orang-orang yang di bawah pimpinan Roh Kudus, Roh kebenaran. Jangan berbohong, jangan berdusta. Jangan seperti Ananias dan Safira yang ditegur keras oleh Petrus. Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Jadi Ananias hatinya sudah tertawan oleh iblis, dikuasai oleh iblis. Karena saudaraku, dia berbohong terhadap nilai-nilai kebenaran. Perlu Bapak Ibu menyadari akan hal tersebut. Jadi saudaraku, memang berbohong ini kelihatannya mudah dilakukan, tetapi berat akibatnya. Perlu hati-hati ya. Mulai saat ini jangan sampai kita berbohong dan terus berbohong. Berhentilah berbohong. Supaya Bapak Ibu tetap memiliki nilai-nilai surgawi. Saudaraku, ini penting bagi setiap kita. Yang pertama, hati yang Tuhan tidak berkenan adalah tertawan oleh iblis, yaitu berbohong. Jangan berbohong lagi. Yang kedua saudaraku adalah hati yang terluka. Markus 11 ayat 25 sampai 26. Hati yang terluka. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapakmu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapakmu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Yang kedua, sikap hati yang Tuhan tidak berkenan adalah hati yang terluka. Saudara, tidak mungkin Anda tidak berdoa. Bahkan ada orang yang berdoa sehari 5 kali, sehari 3 kali, bahkan ada yang berkali-kali. Tetapi kau biarkan hatimu tetap terluka, tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepadamu, tidak mau melepaskan pengampunan. Engkau pun tidak diampuni. Itu adalah nilai kesia-siaan dalam doamu. Makanya sebelum kita berdoa, kita harus membereskan hati kita. Jangan sampai terluka, Bapak Ibu. Jangan sampai ada akar kepahitan. Jangan sampai ada dendam. Jangan sampai ada kekecewaan. Sekarang Bapak Ibu, saya mau tanya, berapa kali Anda berdoa? Jika sudah barang tentu, saudaraku, berapa kali engkau punya musuh?
dan berapa kali engkau harus mengampuni. Itu saja, sangat mudah bukan? Tatkala engkau berdoa, engkau ingat yang pertama engkau harus tahu, yang engkau harus kedepankan, yang engkau harus pentingkan adalah mengampuni. Sebab jika engkau tidak mengampuni, hatimu tetap terluka. Itu sikap hati yang Tuhan tidak berkenan. Jika Tuhan tidak berkenan, Bapak Ibu, itu sangat mengerikan, Bapak Ibu. Doa kita akan menjadi doa yang sia-sia. Korelasi kita dengan Tuhan akan terputus. Makanya mulai saat ini, saudaraku, lepaskan pengampunan untuk Anda mengampuni sesamamu, mengasihi sesamamu, sehingga doa-doamu tidak terhalang oleh nilai dendammu, oleh nilai kekecewaanmu, oleh nilai akar kepahitanmu. Jadi ingat tanggung jawab kita ya, tanggung jawab hati kita adalah mengampuni, agar Tuhan berkenan. Jika kita tidak mengampuni dan hati kita tetap terluka, itu sikap hati yang Tuhan tidak berkenan. Ingat baik Bapak Ibu, kalau engkau berhasil mengampuni, engkau berhasil pula memperbaiki hubunganmu dengan Tuhan. Jangan sampai doamu sia-sia. Jangan sampai doamu mubazir. Jangan sampai doamu tidak berguna. Jadi tatkala engkau berdoa, ingat baik satu hal yang sangat penting, yaitu mengampuni orang-orang yang bersalah kepada dirimu, terhadap dirimu. Dan engkau pun harus juga mengampuni orang yang melukai hatimu. Dan tidak ada lagi luka di hatimu, tidak ada lagi akar kepahitan. Jikalau engkau mengampuni, Bapakmu yang di sorga juga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Betapa indahnya kita jikalau kita melepaskan pengampunan. Ingat baik, tidak boleh ada dendam. Jika engkau dendam, jika hatimu terluka, itu sikap hati yang Tuhan tidak suka, yang Tuhan tidak berkenan. Ingat baik Bapak Ibu, amin. Jadi perbaikilah hatimu, bereskan hatimu. Tidak ada nilai dendam lagi, tidak ada nilai kepahitan, tidak ada nilai kekecewaan. Itu yang kedua, Bapak Ibu, supaya kita menyadari, karena hati ini memegang peranan penting tatkala kita berkorelasi dengan Tuhan. Karena sekali lagi saya bicara bahwa hati ini yang dilihat Tuhan, bukan fisikmu, tetapi hatimu yang paling dalam. Yang ketiga, Bapak Ibu, sikap hati yang Tuhan tidak berkenan adalah hati yang tersesat. Hati yang tersesat. Ibrani 3 ayat 7 sampai 14. Ibrani 3 ayat 7 sampai 14. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati, dan mereka tidak mengenal jalanku. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Waspadalah saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat, yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya, pada keyakinan iman kita yang semula. Tuhan tidak berkenan tatkala kita sesat hati. Tersesat, hati yang tersesat adalah yang tidak mengenal jalan-jalan Tuhan, padahal Tuhan sangat menunjukkan seringkali mujizatnya, kuasanya, kasihnya, ya kan, penyertaannya. Tetapi di situ kita seringkali tepis, kita seringkali bersungut-sungut, kita nggak mengenal jalan Tuhan. Bangsa Israel pernah mengalami hal itu, Bapak Ibu. 40 tahun Tuhan menyertai mereka dengan segala kuasa mujizat menyertai bangsa Israel. Tapi mereka selalu tegar tengkuk, tidak mau merendahkan diri mereka, tidak mau merendahkan hati mereka. Mereka selalu melawan Tuhan. Mereka sesat pikir, sesat hati, sehingga Tuhan murka terhadap mereka dan mereka ditumpas oleh Tuhan satu generasi. Sesat hati adalah satu nilai yang Tuhan tidak berkenan, Bapak Ibu. Jadi kita mesti tahu mana yang benar, mana yang tidak benar.
mana kebenaran, mana yang bukan kebenaran. Kita mesti menyadari akan ini. Jangan sampai hatimu tersesat. Jangan sampai hatimu tertambat kepada nilai-nilai duniawi. Jangan sampai hatimu berpindah kepada nilai-nilai materi, nilai-nilai mamon. Sehingga engkau tidak menghargai pribadi Kristus Yesus. Engkau tidak menghargai pribadi Tuhan. Yang begitu luar biasa, yang begitu memperhatikan kita. Yang begitu melindungi kita, yang begitu mengasihi kita. Sementara kita berpikir bahwa Tuhan itu sewenang-wenang, bahwa Tuhan itu semena-mena. Itu sesat hati, Bapak Ibu. Dan kalau sudah sesat hati, pasti sesat pikir. Kita pikir kita bisa dengan kekuatan kita sendiri. Kita berjalan dan kita mengandalkan kekuatan sendiri. Tidak bisa, Bapak Ibu. Itu yang mengakibatkan kita terkutuk. Terkutuklah orang mengandalkan manusia, mengandalkan dirinya sendiri dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Jangan sesat hati ya Bapak Ibu. Tuhan ini melihat hatimu. Tuhan tahu hatimu bercabang. Tuhan tahu hatimu tersesat. Sehingga engkau tidak mengenal jalan-jalan Tuhan. Padahal Tuhan menyatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Penting di sini Bapak Ibu, jangan sampai kita mengalami sesat hati atau hati yang tersesat. Sehingga Tuhan tidak berkenan. Bereskan hatimu yang tersesat. Engkau harus berjalan dalam jalan-jalan kebenaran, jalan-jalan Tuhan. Jalan-jalan yang adalah kebenaran yang tidak ada duanya. Yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Arahkan hatimu hanya kepada kebenaran Kristus Yesus. Bukan kepada kebenaran dunia. Bukan kepada kebenaran kepandaianmu dan kepintaranmu. Tapi gunakanlah hatimu untuk melihat nilai jalan-jalan Tuhan. Supaya engkau mengerti apa maksud Tuhan. Apa tujuan Tuhan. Dan apa rencana Tuhan. Supaya engkau tidak tersesat. Haleluya. Kita jangan sampai mempunyai hati yang tersesat. Perbaiki itu, bereskan itu Bapak Ibu. Sehingga akhirnya kita mempermuliakan Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Yang keempat Bapak Ibu, jangan sampai hati kita tertambat. Jangan sampai hati kita tertambat sehingga sikap hati yang tertambat adalah Tuhan yang tidak suka, Tuhan tidak berkenan. Matius 6 ayat 19 sampai 21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Siapapun Anda, siapapun kita, pastinya hati kita tertambat kepada harta kita. Saya tidak peduli Anda pendeta. Ini tidak bisa dibohongi. Ini adalah kebenaran yang firman Tuhan katakan. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Nah, cilakanya pada saat hatimu tertambat pada hartamu dan ternyata hartamu tidak di sorga. Engkau tidak mengumpulkan harta di sorga dan hartamu tetap di dunia ini. Yang engkau akan tinggalkan, yang engkau akan berpisah. Nah, berbahaya sehingga hatimu pada akhirnya tertambat di dunia ini. Dan pastinya Bapak Ibu, gagallah kita masuk surga. Jadi saudaraku, Tuhan juga sudah menyatakan bahwa di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Pindahkanlah hartamu di surga melalui jalan proses-proses nilai kerohanianmu. Yaitu seperti memberi bantuan kepada fakir miskin, kepada janda-janda tua, kepada panti-panti jompo, kepada nilai kebaikan. Sumbangkanlah hartamu seperti itu dan dengan demikian kau memindahkan hartamu di sorga. Niscaya pada saat hartamu di sorga yang begitu banyak, di situ pun juga hatimu juga di sorga. Haleluya. Jangan sampai saudaraku hati kita tertambat kepada nilai keduniawian. Mengumpulkan harta yang begitu melelahkan, sehingga padanya saudaraku tidak masuk sorga. Karena hatimu tertambat kepada hartamu di dunia ini yang tidak kekal, yang akan lenyap. Dan lenyap pula hatimu di hadapan Tuhan. Sangat mengerikan bukan? Itu hati yang Tuhan tidak berkenan, yaitu hati yang tertambat. Jangan sampai hatimu Bapak Ibu itu tidak berpindah ke dalam kerajaan sorga karena mengingat hatimu tertambat di dunia ini, karena hartamu di dunia ini ya kan akan lenyap, akan hilang.
Makanya perhatikan hartamu. Apalagi bagi orang yang pelit, kikir, itu nggak bisa masuk surga. Di kitab Wahyu mengatakan bahwa orang kikir adalah bagian yang tidak bisa masuk surga. Ya, iya kan, saudaraku, orang yang serakah. Makanya penting bagi setiap kita periksa hati kita. Tatkala kita percaya bahwa kita akan berlalu dari muka bumi ini, sesegera mungkin hartamu pindahkan ke surga dengan cara engkau melalui kerohanianmu, melalui perbuatanmu, melalui nilai-nilai kebaikanmu untuk engkau membantu orang-orang yang lemah, membantu orang-orang yang miskin. Itu cara memindahkan hartamu di surga sehingga hatimu pun ada di surga. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Jadi perlu kita perhatikan hati kita. Apakah sedang tertambat kepada harta duniawimu yang sebentar akan engkau tinggalkan? Atau engkau relakan hartamu dipindahkan ke surga melalui perbuatan-perbuatan baikmu. Lebih berkat memberi daripada menerima. Jangan kikir ya Bapak Ibu, jangan pelit. Percuma Anda kikir, percuma Anda pelit. Ya kan, gak ada gunanya sebab engkau tidak bisa masuk surga. Haleluya, puji Tuhan. Hati-hati dengan hatimu yang tertambat kepada nilai hartamu yang di dunia ini yang akan lenyap seketika itu juga. Yang kelima, hati yang tercemar. Lukas 16 ayat 13 sampai 15. Hati yang Tuhan tidak berkenan. Sikap hati yang Tuhan tidak berkenan adalah hati yang tercemar. Lukas 16 ayat 13. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu. Dan mereka mencemoohkan dia. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Hati yang tercemar adalah hati kecenderungannya berkhianat. Dia akan punya dua tuan. Dan dia akan berlaku licik, akan berlaku serakah. Itu hati yang tercemar. Hatinya tidak bulat. Ada di dalam Kristus Yesus, ada di dalam ketuhanan Yesus Kristus. Dan sebagai penyembah Yesus Kristus, hatinya sudah mulai tercemar. Menginginkan hal-hal yang di luar Tuhan. Banyak orang Kristen semacam ini Bapak Ibu. Banyak orang Kristen saya dapati punya dua Tuhan, saudaraku. Di samping Tuhan Yesus dia punya Tuhan yang lain, jimat-jimat, opo-opo. Nilai-nilai yang membuat dia tertarik. Sehingga mereka berpikir bahwa itu bisa melindunginya, bisa menjaganya. Padahal mereka sedang berdusta. Padahal mereka sedang mencemarkan hatinya dan sedang berlaku hianat. Banyak orang-orang Kristen sudah berkhianat, saudaraku, pada nilai Tuhan yang sebenarnya. Dia mempunyai Tuhan yang lain di samping Tuhan Yesus Kristus. Itu tidak boleh. Ya, saudaraku, kita tidak bisa mendoakan Tuhan. Pasti salah satu ada yang kita hianati. Itu hati yang tercemar yang Tuhan tidak berkenan. Mantapkan hatimu, hanya punya satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus saja. Tidak ada yang lain. Di kolong langit ini tidak ada nama lain yang di dalam nama tersebut manusia beroleh keselamatan. Yesus adalah juru selamat. Tidak ada juru selamat yang lain. Dia kan perlu Bapak Ibu perhatikan hatimu, jangan sampai tercemar. Jangan engkau sombong. Jangan engkau mendua hati. Jangan engkau hatimu bercabang seperti lidah ular yang bercabang, yang berlaku hianat, yang memutarbalikkan firman, yang memutarbalikkan kebenaran. Hati-hati, Tuhan tidak tinggal diam. Apa yang ditabur orang itu yang dituai. Firman Tuhan di Galatia 6 ayat 7 mengatakan bahwa Allah tidak mau dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu yang dituai. Hati-hati. Tatkala engkau punya dua Tuhan, Bapak Ibu, dua Tuhan, pasti engkau adalah hatimu sudah bercabang, sudah tercemar. Kembalikan hatimu di hadapan Tuhan. Sebab apa yang dipuji orang itu yang Tuhan tidak suka. Yang dikatakan, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Anda sedang mencari kekaguman atas manusia dengan statement-statementmu
yang mendoakan juru selamat, tidak ada juru selamat yang lain kecuali Tuhan Yesus Kristus. Supaya hatimu berkenan, janganlah tercemar, janganlah terkontaminasi dengan ilah-ilah zaman. Supaya engkau tetap mempermuliakan namamu, nama Yesus Kristus saja, bukan nama yang lain. Apalagi namamu sendiri, hati-hati engkau mencuri kemuliaan Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Jadi yang kelima adalah hati yang tercemar. Itu yang Tuhan tidak berkenan. Kemudian kita lihat saudaraku yang keenam, yang terakhir, hati yang terbakar. Apa hati yang terbakar? Hati yang penuh amarah. Itu yang Tuhan tidak berkenan. Mazmur 37 ayat 8-9. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati. Janganlah marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Saudara, jikalau engkau punya amarah, sering marah-marah, berhenti. Sebab itu adalah nilai panas hati yang membawa kepada dirimu kepada kejahatan. Jadi jangan menjadi orang yang emosional. Jadilah orang yang sabar. Jadi orang yang kepala dingin, jangan marah-marah. Ini penting bagi setiap kita, sebab jikalau hatimu terbakar, hatimu marah-marah terus Bapak Ibu, itu akan mendatangkan celaka. Itu akan mendatangkan Tuhan tidak berkenan. Kita lihat Yakobus pasal yang ke-1 ayat 19-22. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Saya lanjut ke Efesus 1 ayat 26-27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Hati-hati dengan hati yang terbakar, dengan penuh amarah, yang selalu marah-marah. Itu Tuhan tidak suka, itu akan menghasilkan kejahatan, ketimbang menghasilkan kebenaran. Milikilah hati yang lemah lembut, karena firman itu adalah lemah lembut, yang tertanam di hatimu. Engkau harus terima dengan lemah lembut, bukan dengan amarah, yang menentang firman Tuhan, yang menentang kehendak Tuhan, yang menentang hati Tuhan yang lemah lembut. Roh Kudus itu lemah lembut Bapak Ibu. Jangan sampai engkau gagal untuk Tuhan berkenan. Kalau engkau gagal untuk Tuhan berkenan, penuh dengan emosional, penuh dengan amarah, hatimu yang selalu terbakar, saudaraku, engkau akan nanti kena batunya. Engkau kena akibat yang sangat menyakitkan Bapak Ibu. Jikalau engkau marah sebelum matahari terbenam, engkau harus berhenti. Jangan sampai dimanfaatkan oleh iblis, menghancurkan hatimu, menghancurkan kehidupanmu, menghancurkan masa depanmu, menghancurkan keluargamu. Hati-hati dengan orang yang suka marah, yang suka marah-marah, yang hatinya penuh dendam, penuh amarah, dan akhirnya engkau bisa membunuh seseorang. Bertobatlah Bapak Ibu, yang lembutkan hatimu, rendahkan hatimu. Tuhan pasti menjamah hatimu dan melembutkan hatimu jika engkau mau. Sebab tanpa seizinmu, hatimu itu tidak bisa diubah oleh Tuhan. Tapi engkau bila mengizinkan hatimu diubah oleh Tuhan, Tuhan akan mengubahkan hatimu. Yang tadinya engkau penuh amarah, selalu marah-marah, engkau akan punya hati yang lembut. Kelembutan, penguasaan diri yang baik, itu adalah buah roh Bapak Ibu. Penting di sini, yang mempunyai hati yang terbakar, yang sering marah-marah, Tuhan tidak berkenan. Milikilah hati yang lemah lembut. Sadarilah bahwa kita hidup harus saling mengasihi, saling mengampuni. Ada amin Bapak Ibu. Selagi masih ada waktu, selagi masih ada hari ini, jangan sampai besok kita seperti uap, yang kelihatannya ada kemudian tidak ada, hilang, lenyap. Jangan sampai kita direkrut oleh maut, tapi kita
hendaknya tetap di dalam kebenaran firman Allah, di dalam kebenaran Tuhan kita Yesus Kristus. Saya berdoa untuk kita sekalian. Terima kasih ya Bapa. Aku sudah menyampaikan firman-Mu tentang sikap hati yang Tuhan tidak berkenan. Biarlah apabila kami mempunyai hati salah satu yang tadi hamba sudah beritakan, untuk boleh kami membereskannya, untuk supaya hati kami Tuhan berkenan, dengan Tuhan berkenan, sehingga hubungan kami dengan Tuhan selalu indah, selalu sukacita, selalu luar biasa. Berkati dimanapun jemaat-Mu berada ya Tuhan. Kau jamah hati mereka, agar mereka memiliki hati Kristus, hati yang lemah lembut, hati yang penuh belas kasihan, hati yang penuh pengampunan, hati yang kudus, hati yang suci, hati yang tidak tercemar. Berkati jemaat dimanapun jemaat-Mu berada ya Bapa. Terima kasih. Terpujilah nama Tuhan kekal selamanya. Di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa. Di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus-Nya, yang selalu menyertai kita mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua menyebut kita dalam kemuliaan-Nya, dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Katakan amin. Amin. Haleluya.